Di cerita sebelumnya, Superman Revenge Squad akhirnya berkumpul bersama dan sepakat untuk membantai Superman. Nah, sementara itu, Lois dan John Kent pun membawa Superman ke Fortress of Solitude untuk dilakukan pemulihan kebutaannya sewaktu apa yang terjadi di Black Fall dan dipandu oleh robot Kal-X. Nah, ketika akan dilakukan pemulihan, ternyata itu si Kal-X tidak dapat menemukan solusi agar mengembalikan penglihatannya si Superman. Namun saat ini yang terpenting bagi Superman adalah bagaimana caranya untuk menghadapi Superman's Revenge Squad. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kehadiran Superman Revenge Squad yang tiba di depan Fortress, dan selanjutnya pertarungan antara Superman dan keenam musuh bebuyutannya yang tergabung dengan nama Superman's Revenge Squad pun ya terjadi. Meskipun Superman menolak untuk mengenakan kostum armor Superman yang ada di Fortress atas alahannya si Lois, Superman pun menolaknya. Begitu juga untuk memanggil bala bantuan dari pahlawan Justice League. Hanya saja nih, Superman sempat memberikan kode bantuan kepada Supergirl Kara Zor-El, yaitu Omnihedron. Nah, dalam pertempuran mereka tentu saja tidak imbang. Terlebih lagi nih, Superman tidak bisa melihat. Superman Revenge Squad berhasil membuat Superman tidak berdaya. Namun sebelum mereka membantu Superman lebih berbahaya lagi, tiba-tiba Superman Family datang untuk membantunya. Mereka terdiri dari Steel, Supergirl, Superman Kenan Kong, Superwoman, dan Superman Lex Luthor, sambil berkata kepada mereka, "Superman adalah milik kami. Sebelum kalian mengambilnya, langkahi dulu mayat kami." Nah, selanjutnya cerita pun akan terungkap pada video ini. Inilah ulasan cerita video komik Action Comics edisi ke-983. Semoga kalian masih menyukai cerita Action Comics yang ada di era DC Rabbids yang mantap ini. Alright. Oke, selamat datang di channel DC Indonesia. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan menyukai video-video yang seperti ini, maka ini adalah channel yang tepat untuk kalian singgahi, karena channel ini menyajikan cerita komik DC ataupun informasi mengenai DC Universe yang lainnya. Untuk itu apalagi, ayo tekan tombol subscribe-nya itu. Kali ini kita berada di komik Action Comics edisi ke-983 yang berjudul Revenge Part 5 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli tahun 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 20 halaman, ditulis oleh Dan Jurgens dan digambar oleh Jack Herbert. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Di halaman pertama, sementara apa yang akan terjadi di depan Fortress. Di dalam Fortress, kita melihat si Kal-X membawa Lois dan John Kent pergi untuk mencari tempat yang tersembunyi. Selain menyelamatkan mereka, ya agar tidak dapat diketahui juga lah bahwa Superman memiliki keturunan oleh General Zod. Sementara itu di luar Fortress, konfrontasi antara kedua tim, yang satu adalah Superman Revenge Squad dan satunya lagi adalah Superman Family. Mereka bersiap untuk saling menyerang. General Zod menganggap bahwa Superman membawa bala bantuannya untuk dapat menyerang mereka. Bagi Supergirl, dia menjelaskan dia perlu membantu Superman karena Superman adalah sepupunya. Begitu juga nih dengan Lana Lang, Lex Luthor, John Henry Irons, dan Kang Kenan. Mereka adalah keluarga yang mengatasnamakan nama Superman. Lex Luthor Botax pun bertanya kepada Superman apa yang disimpan si Superman di dalam Fortress yang sangat diinginkan oleh kelompok penjahat itu. Si Superman pun memberitahunya bahwa mereka itu sebenarnya ingin mendapatkan teknologi Kryptonnya. Superman pun bertanya kepada Hank Henshaw kenapa dia melakukan seperti ini dan kembali menjadi sosok Cyborg Superman. Cyborg Superman pun menjelaskan semua itu karena Oblivion Stone yang ada di Fortress. Sementara itu General Zod berkata kepada Blank Q melalui telepatinya, memintanya untuk melindunginya bersama Eradicator karena dia akan melakukan penyerangan pertama kepada Superman. Selanjutnya General Zod pun menuntut Superman untuk menyerahkan Phantom Zone proyektor yang ada di dalam Fortress. Tentu saja tidak mudah bagi Superman untuk mengabulkannya. Ya, Superman menolaknya karena bisa saja si General Zod akan membasmi semua manusia yang ada di bumi ini. Nah, mendengar penolakan yang membuat si General Zod itu pun menjadi sakit hati, General Zod pun langsung melesat ke tubuh Superman. Sehingga tabrakan kedua tubuh mereka itu menghancurkan dinding Fortress yang menembus masuk ke dalamnya. Nah, dalam pertempuran mereka ini, General Zod menyadari bahwa Superman masih dalam keadaan yang buta.
Meskipun begitu, Superman pun sempat membagikan bogem mentahnya ke kepalanya si General Zod. Boom! Ya, General Zod pun terpelanting. Namun dia kemudian mentelepatikan si Blank Q untuk menginstruksikan yang lain untuk dapat menyerang orang-orang bala bantuannya si Superman. Yang kemudian ini si Supergirl di saat akan memasuki ke dalam fortress untuk membantu sepupunya itu, di saat itu pula si Hank Henshaw menyerangnya dari belakang. Dengan sigapnya Supergirl pun membalikkan badannya, mengatakan kepada Cyborg Superman bahwa dia harus membantainya jika Cyborg Superman ingin menyakiti sepupunya. Dan tentu saja hal ini sangat mudah bagi Kara Zor-El yang pernah melawan Cyborg Superman di serial Supergirl volume ke-7 pada art cerita Reign of Cyborg Superman. Nah, di saat itu di mana Supergirl langsung menyalakan heat visionnya. Duel Supergirl melawan Cyborg Superman pun terjadi. Sementara itu, si Lana Lang, si Superwoman, mencoba untuk membantu Supergirl. Tiba-tiba, Eradicator yang mendapatkan instruksi untuk menyelesaikan si Superwoman, dia mengeluarkan energinya di dalam tubuhnya untuk dapat melawan Superwoman. Ya, duel Superwoman melawan Eradicator pun terjadi. Tapi sepertinya, kita dapat melihat si Superwoman dalam keadaan yang berbahaya. Sedangkan si Kong Kenan, si Superman dari Cina, menghadapi Blank Q. Namun si Blank Q yang cerdik dengan menggunakan bahasa Mandarin menjelaskan kepada Kong Kenan untuk tidak menyerangnya karena dia tidak memiliki kekuatan super. Tentu saja membuat si Kong Kenan menjadi terhenti untuk menyerangnya. Namun si Blank Q pun mengalihkan perhatiannya sehingga dengan waktu yang dia gunakan ini akhirnya menjatuhkan bongkahan es besar yang ada tepat di atas kepalanya si Kong Kenan. Kembali ke Lois dan John yang akan menaiki kendaraan Kryptonian atas arahannya si Kal-X. Di mana pada kesempatan ini Lois Lane tidak rela untuk melarikan diri meninggalkan suaminya dalam pertempuran yang seperti ini. Namun dia pun terpaksa harus meyakinkan putranya untuk pergi jauh dari pertempuran ini adalah sebuah keharusan selain menyelamatkan mereka dan tidak membuat General Zod mengetahui keberadaan mereka di tempat ini. Saat pertempuran pun terjadi, Steel General melawan Metallo dan Lex Luthor bertempur dengan Mongol. Superman pun mengerahkan segala kekuatannya untuk mengalahkan General Zod. Mereka saling membalas pukulan, gedebam, gedebum, gedebum, gedebam. Ya. Akhirnya dalam kepalan pukulan terakhir si Superman, General Zod akhirnya dapat menahan pukulannya. Akhirnya Superman pun terpelanting, dilempar si General Zod yang sudah sangat marah membantai si Superman. Nah, di saat Superman pun terkapar, General Zod pun mencari di mana Phantom Zone Breakthrough disembunyikan. Namun si Superman pun kembali bangkit dan menghampiri General Zod. Namun kali ini General Zod yang sudah kehabisan sabarnya dan terlebih lagi karena Superman yang masih kuat ini, sayang sekali akhirnya General Zod dapat mengalahkan Superman dengan sangat mudah. General Zod memukul kedua tangannya ke telinga yang ada di kepalanya Superman. Reaksi ini pun kemudian membuat Superman menjadi berteriak kesakitan. Nah, atas teriakannya itu membuat si Lois dan John Kent pun menutup telinga mereka, mengatakan bahwa teriakan itu membuat mereka menjadi ada yang tidak beres. Namun si General Zod merasakan ada dua orang lain yang ada di dalam fortress yang sedang menaiki kendaraan Kryptonian. Nah, disinilah kemudian General Zod menyimpulkan bahwa Superman telah memiliki keluarga. Dengan keadaan yang emosi bercampur amarah, General Zod pun menendang Superman. "Kau tidak berhak memilikinya," ucapnya si General Zod. Nah, di saat itu kendaraan Krypton yang terbang ke atas langit, keluar dari Fortress of Solitude. Tapi di saat itu jugalah, tepat pada saat itu, si General Zod yang sempat melihatnya itu langsung meledakkannya. Apakah ini berarti Lois Lane dan John Kent telah mengakhiri hidup mereka? Hal ini membuat si Supergirl pun menjadi marah dan langsung menyerangnya. Akan tetapi General Zod menyambut serangan si Supergirl itu dengan menghantamkan pukulannya ke lantai. Akhirnya Supergirl pun pingsan dan tak berdaya. Dengan wajah yang penuh senyuman, General Zod pun kemudian memberitahu timnya untuk menemuinya agar dapat membantu mencarikan Phantom Zone Projector. Setelah menemukan yang menjadi incarannya di fortress ini, Cyborg Superman pun mengira General Zod bermaksud untuk membebaskan pasukan
pasukannya yang sedang terjebak di Phantom Zone ke bumi ini, dan selanjutnya mereka akan membakar bumi menjadi abu. Tetapi Jenderal Zod menjawab dengan sesimpel-simpelnya bahwa Phantom Zone adalah tempat yang luas dan seseorang di antara mereka harus masuk ke dalam sana agar dapat menemukan pasukannya. Tiba-tiba Superman Family, yang kecuali Supergirl yang tergeletak di lantai, berkumpul kembali dan langsung menyerang Superman Revenge Squad. Namun sayang sekali, tepat sebelum menyerangnya, Jenderal Zod langsung menyalakan Phantom Zone Projector dan Lex Luthor, Superwoman, Steel, Kong Kenan, dan Superman masuk ke dalam Phantom Zone. Sementara tubuh Supergirl, kita dapat melihat masih terkapar pingsan. Nah, melihat apa yang dilakukan si Jenderal Zod tersebut, Eradicator pun menyatakan bahwa itu adalah tempat di dimensi lain, sebuah api penyucian yang merupakan akhir dari hukuman dan tempat pengasingan. Nah, di tempat itulah Phantom Zone akan membuat semua tahanan yang ada di dalamnya akan menjadi gila. Dan kemudian Jenderal Zod pun tiba-tiba mengirim Eradicator dan Cyborg Superman masuk ke dalam Phantom Zone. Tinggallah sekarang ini Blank Q bersama Metallo dan Mongol, sedangkan tubuh Supergirl Kara Zor-El terkapar di lantai. Nah, di sini juga lah si Blank Q menyadari bahwa pikiran Zod sekarang telah terlindung dengan PSI yang tentu saja tidak bisa membacanya dengan benar. Ya, si Blank Q tidak dapat mengolah kembali alam pikirannya telepatinya si Jenderal Zod. Ketika Jenderal Zod bertanya apa yang akan dilakukan Jenderal Zod selanjutnya, Zod pun menjawab bahwa mereka semua nanti akan tahu pada akhirnya. Tetapi untuk sejauh ini semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkannya. Dan cerita ini pun bersambung. Oke, cerita selanjutnya tidak mungkin aku lewatkan begitu saja, karena bagian terakhir dari Archerita Revenge ini akan terungkap pada edisi yang ke-984. Bagaimana cerita ini akan berakhir? Langsung saja kalian beralih ke video komik ceritanya. Linknya itu ada di dalam deskripsi video. Cek aja. Sekali lagi, berikan dukungan kalian untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Menekan tombol subscribe, kritik yang membangun, dan menyukai video ini. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming. Senang sekali bisa membuat konten seperti ini. Ya, dapat menghibur kalian juga. Jaga kesehatan dan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Tetaplah berpikir positif. Dan salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.